Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, saya Rodel Viro, NIM 200424145. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Ekonomi Politik Pembangunan dalam Teori Sosialis dan Teori Pilihan Publik. Adapun tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Baiklah, yang pertama itu latar belakang. Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Adapun dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesetaraan dalam menangani semua masyarakat, baik itu miskin maupun kaya. Terbentuknya sistem ekonomi sosialis tidak terlepas dari pemikiran Karl Marx dan juga Frederick Engels. Kedua orang tersebut mengenalkan sistem ekonomi ini melalui bukunya yang berjudul The Communist Manifesto. Dalam buku tersebut, mereka memberikan gambaran beberapa kritik kepada penerapan sistem ekonomi kapitalis, di mana menurut mereka sistem ekonomi tersebut menimbulkan banyak masalah internal negara, sehingga sangat tidak layak untuk diterapkan di sebuah negara. Selanjutnya itu apa itu sistem ekonomi sosialis? Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya diatur langsung oleh pihak pemerintah. Di dalam sistem ini, semua kegiatan perekonomian sepenuhnya merupakan tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sistem ekonomi sosialis sering disebut juga sebagai sistem ekonomi terpusat, di mana semuanya harus diatur oleh pemerintah dan dikomandokan dari pemerintah pusat. Pihak pemerintah berperan penuh dalam mengawasi semua kegiatan ekonomi. Selanjutnya itu sejarah sistem ekonomi sosialis. Asal-usul sistem ekonomi sosialis dimulai dari adanya kritik terhadap sistem kapitalis. Pada abad ke-19, golongan Borges menguasai sebuah negara. Hal tersebut terjadi di bawah panji-panji sistem kapitalisme di Eropa. Mereka menjadikan negara sebagai alat atau kekuatan untuk mengatur organisasi ekonomi dan politik, serta kemasyarakatan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itu, berbagai upaya revolusioner wajib dilakukan guna menghapuskan kapitalisme, di mana alat produksi harus diatur dan dikuasai oleh negara. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi rakyat. Selanjutnya kita masuk yaitu ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu pemerintah mengatur semua sumber daya produksi dan pihak individu ataupun swasta tidak mempunyai hak wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Yang kedua, tidak ada persaingan bebas sehingga membuat eksistensi pengusaha menjadi lebih sedikit di negara tersebut. Selanjutnya, adanya anggapan kesamaan status sosial antara golongan miskin dan kaya sama-sama berhak untuk mendapatkan keuntungan dalam berusaha. Yang keempat, pemerintah merupakan pusat dalam pengambilan keputusan terhadap semua kegiatan ekonomi, mulai dari perdagangan luar negeri, konsumsi, distribusi, dan juga investasi. Di dalam yang terakhir, di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa dalam merencanakan dan memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya itu kelebihan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, terdapat fasilitas kesehatan dan juga pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang kedua, adanya kesetaraan sosial bagi semua individu, mulai dari yang kaya hingga yang miskin. Yang ketiga, terhapusnya praktik monopoli yang ada di pasar. Yang keempat, terciptanya pemerataan pendapatan. Yang kelima, inflasi lebih mudah ditangani karena dikendalikan langsung oleh pemerintah. Yang keenam, pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan dan mengawasi setiap kegiatan ekonomi. Adapun kekurangan sistem ekonomi sosialis yaitu pertumbuhan ekonomi jadi terhambat
Sebab di dalam sistem ekonomi ini hanya pemerintah yang menjadi satu-satunya pelaku pasar. Selanjutnya, jumlah kewirausahaan menjadi semakin sedikit karena terbatasnya akses dalam memiliki sumber daya. Selanjutnya, semangat berinovasi dan kreativitas pelaku usaha menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya imbalan atas kreativitas mereka. Selanjutnya, adanya pajak yang cukup tinggi. Yang kelima, setiap individu tidak diberikan kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Serta yang terakhir, ketersediaan produk dan jasa menjadi sangat terbatas. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah mengatur semua sumber daya produksi dan pihak individu ataupun swasta tidak memiliki hak wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Adanya anggapan kesamaan status sosial yang ada, tidak adanya persaingan bebas, pemerintah merupakan pusat dalam pengambilan keputusan, serta pemerintah berhak memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Baiklah, sekian presentasi saya terkait ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis. Jika ada salah dan jangka, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.